saya gitu Pak Haji, untuk anak cucu-cucu saya, juga untuk bekal ibadah saya. Ibu kenapa ikut multi level marketing? Nggak kepikiran waktu itu karena saya udah bingung Pak Haji mau ngapain gitu, karena saya pernah jualan konvensional, bangkrut Pak Haji, puluhan juta modalnya. Kenapa ibu jualan konvensional? Jualan makanan maksud Kenapa saya. ibu jualan Saya makanan? mau ngapain Pak Haji, bingung. Bikin takjub Allah dulu, nanti Ya, Allah bikin takjub ibu. Ya saya waktu itu ya nggak kepikir lah Pak Haji, saya belum kenal Pak Haji, belum tahu Pak Haji, jadi baru belakangan ini saya tahu Pak Haji, baru 2 minggu saya melihat Pak Haji di beranda TikTok saya. Ibu bikin takjub Allah dulu sekarang. Iya siap, kalau sekarang siap Pak Haji. Ngapain ikut multi level marketing? Semua multi level marketing di Indonesia yang kaya pemiliknya. Yang kaya pemiliknya. Tapi kalau yang ini enggak loh Pak Haji. Siapa? Ada puluhan ribu orang yang sukses bahkan. Kayak mana sama pemiliknya? Iya, kalau ya mungkin lah pemiliknya lah. Pemiliknya. Ya iyalah. Ibu ibu kan suruh jualan. Ya. Mana multi level marketing yang nggak jualan? Tetap aja ujung-ujungnya jualan. Jualan ini, jualan ini, jualan ini. Dapatlah fee komisinya. Ada waktu mendingan kita bikin takjub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Daripada dagang mendingan kita baca Quran. Lalu kira-kira jalannya rezeki gimana Pak Haji? Rezeki urusan Allah, nggak mungkin gue bocorin. Kalau gue bocorin Allah marah sama gue. Goblok, ngapain lo bocorin ke dia? Saudara bukan, temen bukan. Dia juga baru datang ke lo. Gitu Allah marah. Udah aja tinggal jalanin, syukurin, nikmatin. Ibu kan mikir, komen, ngeluh. Berbuat. Baca Quran. Ibu coba lihat. Orang zaman dulu anaknya 12. Istrinya hobinya baca Quran. Anaknya jadi menteri, anaknya jadi presiden. Anaknya jadi dirjen, anaknya jadi direktur utama. Coba, ibunya baca Quran. Anaknya yang nata siapa? Allah. Kita kan enggak. Kursus ini. Yang ada anaknya malah menjadi pada belangsak. Udah baca Quran. Kembali lagi ke orang dulu. Orang dulu kan anaknya 10, 7. Tuh anaknya manjur-manjur. Jadi lurah, jadi menteri, jadi gubernur. Karena ibunya baca Quran. Kita kan enggak. Yang ada tiap hari. Ngapain? Baca Pak Haji, cuma 1 juz setiap hari. Ampret, 12 juz. Mana ada one day one juz? Ada, saya. Nggak boleh. Baca Ya, Quran. atau Pak Haji, saya udah memang saya ada melihat di beranda Pak Haji ada 12 juz dari jam 12 sampai terbit matahari. Kalau nggak nyampe? Harus dipaksain, karena ibu maksain hajat, jadi ibadahnya harus maksa. 1 juz kira-kira cuma 25 menit ya? Ya. Hitungannya. Ya. Aduh, saya selama ini saya masih 35. Ajarin, cepat, saset. Cepat lagi tuh, Pak. Ajarin, saset. Saya mau ke Jakarta. Iya. Ajarin. Ibu kan sudah bisa, Ya. apalagi sudah bisa 30 menit. 35. 30 menit 1 juz. Ibu tinggal melatih intonasinya, nada dasarnya aja, tambah gasnya dipercepat. Ukurnya ibu agar bisa 1 jam 3 juz, itu 1 halaman harus 1 menit. Nah, ngelatihnya ibu baca seperti nada dasarnya, baca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Itu kan 1,5 baris. Berarti kalau ibu bisa baca inna a'taina 10 kali dalam 1 menit, berarti itu pegang menjadi nada dasar ibu baca. Tidak inna a'tainakal kautsar, bukan. Bukan cepat. gitu. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Iya, memang, Iya, saya harus melatih kecepatan. Iya, 12 juz. Nggak ada one day one juz. One day 12 juz. Insya Allah.
Karena udah dibuktiin sama Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Semalam 30 juz. Udah dibuktiin sama Imam Syafi'i. Semalam 2 kali khatam. Bu, kita udah tua. Nyesel loh seumur hidup. Suami ibu udah meninggal. Apa ibu tiap hari nengok kuburan? Enggak. Setahun 2 kali paling. Kadang setahun sekali. Kadang sibuk nggak sempet. Nah mau saya, teman di kubur kita siapa? Baca Quran. Boleh orang lain ngomong di TikTok, ngomong jelekin ilmu RDI, nggak usah didengerin. Baca Quran aja udah lawan. Nanti yang jelekin kan pada mati satu-satu. Minimal dia cerai sama pasangannya. Orang baca Quran kok diomong jelek. Paksain Bu baca Quran. Karena saya baca juga Pak Haji, cuman 12 juz. cuman hati saya percaya sama Pak Haji gitu. Saya percaya makanya saya kesini. Gitu. Gak mungkin lah kayak gitu-gitu kok terbuka untuk di media sosial. Iya, gitu. di medsos kan orang pada ngomongnya begitu. jelek. Itu apaan tuh RDI aliran sesat? Belum dipraktekin. Coba praktekin dulu. Karena udah ada contohnya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Dia setiap malam dari jam 00 sampai subuh khatam 1 Quran. Kalau Imam Syafi'i 2 kali khatam. Insya Allah, bagaimana bacanya? Tangannya apa tuh? Tangan emas. Kalau kita kan enggak, pemimpin kita. Tangannya tangan besi. Megang project ini mangkrak. Megang project ini mangkrak. Pegang program ini mangkrak. Pegang program ini mangkrak. Karena dia nggak baca Quran. Cuman ngurusin dunia aja. Dunia aja dibangga-banggain. Program ini. Nggak mau, saya mau. Baca Quran. Nanti biar Allah yang nata. Iya Pak Haji. Apa artinya program ini. Kalau Allah nggak ridohin. Betul. Lebih baik yang Allah ridohin. Caranya apa? Baca Quran. Ibu coba lihat deh negeri ini. Project ini mangkrak. Program ini mangkrak. Tapi dia bangga. Enggak. Kita balik lagi ke dulu kayak nenek-nenek kita. Baca Quran kalau tengah malam. Anaknya 12 jadi presiden. Anaknya 12 salah satu jadi menteri. Anaknya 12 salah satunya jadi dirjen. Jadi direktur utama. Jadi panglima, jadi pangdam, jadi kapolda. Anaknya banyak loh. Ya, itu Ibunya baca Quran prihatin. selamanya Pak Haji, seterusnya. Seterusnya. Kalau ibu udah kaya raya ya nggak usah baca Quran lagi. Enggak, bukan ini Pak Haji. Seandainya saya lagi ada acara misalnya gitu, acara keluarga yang saya harus... Kan baca Qurannya jam 00. Emang ibu ada acara keluarga jam 00? Nih gue kepelin. Jam 00. Iya, tahu Pak Haji. Jadi kalau acara keluarga kan dari jam 9 pagi, jam 8 pagi taruhlah angkat nikah. Jam 8 pagi angkat nikah, jam 7 pagi. Sampai ntar malam, jam 9 malam. Itu kan gak ada jadwal baca Quran. Baca Qurannya kan tengah malam jam 00. Kan ada taubat. Pak Haji bilang kan di media tuh ada sholat Kan taubat. sholat tobat boleh dicicil. Ibu baca sholat tobatnya, misalkan ibu kondangan, habis pulang kondangan aja. Atau sebelum berangkat kondangan. Yang nggak bisa dicicil tuh baca Quran. 68 ya Pak Haji. 68. Misalkan yang 18 dari maghrib sampai isya. Yang 50-nya dicicil. Dari apa? Habis isya boleh. Habis sholat subuh boleh. Habis duha boleh. Jadi ibu kan berat nih. Aduh, ini angkat nikah teman gue, sahabat gue. Ya udah hadir. Nanti setelah pulang, kemas-kemas, langsung lanjut baca sholat tobat. Kalau Al-Quran enggak, mesti jam 00. Saya nggak mau diganti jam siang, nggak mau. Saya nggak mau baca Qurannya jadi sore, saya nggak mau. Saya nggak mau baca Qurannya nanti habis isya, nggak mau. Saya maunya jam 00. Soalnya apa Bu? Saya lihat nenek saya, anaknya 7. Salah satunya ibu saya. Ibu saya sekarang umurnya udah 80-an. 82 apa 83. Sekarang di usia 80-an, ibu saya naiknya Velfire. NIK 2024. Kedua, kalau jalanan rusak, ibu saya naiknya Fortuner GR 2800. Usianya 83. Pakai supir. Nomor 2, lurah. Nomor 3, bupati. Nomor 4, kepala sekolah. Nomor 5, kapolres. Nomor
nomor 6 Kapolres, nomor 7 Kapolres. Nggak ada yang belangsak anaknya ibu saya. Nah mau saya, ibu juga harus begitu. Kalau saya tanya, apakah nenek saya itu punya suster, anaknya 7? Enggak. Punya pembantu? Enggak. Dia sendiri. Tapi kalau saya lihat, kan saya suka ke rumah nenek saya di Jawa Tengah. Itu kalau dia tengah malam baca Quran. Bonusnya siapa? Tuh anak-anaknya. Jadi direktur jam sostek. Coba bayangin Bu. Ibu juga harus. Ibu bangkitin baca Quran untuk siapa? Cucu dan anak. Bisa? Emang kejam. Tapi kan ini lillahi ta'ala karena Allah. Daripada ibu ngobyek sana, ngobyek sini. Makelar sana, makelar sini. Komisi sana, komisi sini. Multi level marketing sana, multi level. Buat apa? Udah tutup. Itu kan masa lalu. Kita usia udah 60. Saya mau ibu tanpa kerja. Tapi penghasilan sebulan 10 miliar. Dengan cara apa? Baca Quran. Bonusnya apa sih Pak Haji kalau baca Quran? Umurnya di atas 100 tahun. 2, tidak akan kena penyakit pikun. 3, penghasilannya di atas 10 miliar. Jamin, gue jamin. Karena saya lihat nenek saya. Nenek saya di kampung saya kaya raya. Paling kaya di kampung saya. Gitu. Iya. Apalagi? Berani gak baca Quran nih, maksain? Iya, insya Allah Pak Haji dengan niat dan bantuan Allah. Insya Allah, karena istilahnya kalau namanya ibadah sudah biasa, hanya mungkin Ditingkatin. belum Ditingkatin kualitasnya. ya itu seperti itu. Jadi mereka tinggal Bismillah lah, tinggal Ibu tuh udah terlatih, tinggal kualitasnya aja. ya. Kualitasnya, ibaratnya ibu biasa naik mobil Pertalite. Saya maunya Pertamax turbo. Biasanya ibu olinya oli Pertamina. Saya maunya olinya oli Shell. Nah, gitu aja ditingkatin. Karena kita mau perputarannya rotasinya kenceng. Betul Pak Haji. Jangan sekarang kita isinya Pertalite. Terus pengen 10 miliar per bulan tanpa kerja. Isinya Pertalite. Nggak bisa, mesti Pertamax turbo. Itu jadi kualitasnya ditingkatin. Ya cuman satu aja seandainya ada bolong gitu Pak Haji. Nggak apa-apa, kan ibu masih baru. Bolong nih, jangan diseselin. Besok ulangi lagi. Besok bolong. Artinya tidak apa-apa Pak Haji ya. Nggak apa-apa. Kenapa saya maklumin? Karena alat kelamin ibu bolong. Pak Haji mah. Kalau alat kelamin ibu rapat saya nggak setuju. Justru saya sukanya alat kelamin yang bolong-bolong. Pak Haji. Ibu kan nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Iya loh. Hah? Iya suka. Senyum? Cuman gini loh, ya senyumnya kan karena ada hal-hal yang apa aja nih, ada aja masa celana segala macam gitu kan. Ini cuma kan saya ini walaupun Pak Haji seperti itu, tapi saya percaya loh sama Pak Haji loh. Kalau saya nggak percaya sama Pak Haji mungkin saya nggak kesini gitu kan. Ya. Walaupun di media itu kan ada tuh yang apa Nusantara itu. Ya. Kan setiap hari tuh yang mengkritisi Pak Haji itu kan, Ya. yang apalah. Itu pasien saya. Pasien saya yang bawa kabur duit saya itu. Iya, nggak apa-apa. Tapi malah jelek-jelekin ya. Ya. Bisa bilang gini, ya kalau logika saya nih Pak, kalau seandainya Pak Haji ini melanggar hukum gitu, terus terang aja saya cerita sama Pak Haji. Kalau seandainya Pak Haji ini melanggar hukum atau nggak benar atau gimana-gimana, tentunya kan tidak akan berani menampilkan diri di media sosial gitu. Atau misalnya polisi sudah datang lah gitu kan, kalau Pak Haji penipuan dan sebagainya. Hati aku percaya sama Pak Haji, ini orang nggak benar nih gitu kan, jelek-jelekin kayak gini gitu. Jadi logika saya sih begitu aja, kalau Pak Haji nggak benar ya pastilah udah nggak mungkin menampilkan apa memberanikan diri di media sosial gitu. Yeah. Itu aja. Jadi biarpun itu orang itu ngomong kan tiap hari ada Pak Haji itu kan, setiap hari itu kan mengkritiki Pak Haji itu kan. Kadang kan dia nonton nih. Ada laporannya ke dia nih. Ini ada laporannya ke dia. Nanti saya udah selesai tayang nih, dia langsung naik ganti ya. Iya.
Emang begitu. Langsung mengkritiki ya. Langsung. Iya, karena ada laporannya. Ini kan dia ngelihat saya nih. Ini kan saya selesai nih. Bentar lagi ibu satu lagi. Lagi ya, saya turun. Ntar dia naik. Emang begitu. Nggak apa-apa. Saya emang lagi nyari tumbal. Gue lagi nyari tumbal. Kurang 6. Salah satu dia kali. Ya, tapi kalau Jadi intinya gini Bu. ya. Ibu paksain bikin takjub Allah. Ya. Pasti Allah bikin takjub ibu. Insyaallah. Sekarang kadang kita suka tanya sama Allah. Allah kabulkan doa saya. Tapi kayaknya nggak dikabul-kabulkan. Gak mungkin. Sekarang ibu mana prestasinya di mata Allah? Sholat umum. Baca Quran one day one juz. Semua se-Indonesia one day one juz. Coba dong ibu prestasinya. Iya betul. Pasti Allah kasih. Begitu. Kedua, kan ada ayatnya di Al-Quran. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita prasangka baik terus sama Allah. Kita kan selama ini prasangkanya jelek. Iya. Salah saya apa Allah? Iya. Kok salah saya apa? Kata Allah kamu nggak salah. Kalau kamu salah, buat apa aku ciptain ke muka bumi ini? Banyak-banyakin penduduk aja. Jadi nggak salah Allah. Enggak. Kenapa saya belum dikabulin? Dosa saya Karena banyak. saya sayang sama kamu. Makanya doa lo belum gue kabulin. Ibaratnya tukang ngamen. Suaranya enak. Apakah ibu langsung bayar saya sebagai pengamen? Enggak. Satu lagi, ngamen lagi. Betul betul. Satu lagi, ngamen lagi. Akhirnya dibayar berapa? Selembar 100.000. Iya. Dibandingin ibu lagi ngamen, saya lagi ngamen, ibu dengernya suara saya serak. Langsung dibayar tuh 100 rupiah. Iya, betul betul. Udah selesai, kasih 100 rupiah. Mau begitu? Nggak mau. Iya. Justru dengan kita belum dikabulin, kesempatan kita untuk Beribadah. iya betul. Tapi kan di luaran sana bilang, apaan tuh ibadah dipaksain? Lah karena hajat kita maksa. Makanya ibadahnya kita maksa. Kalau kita hajatnya nggak maksa, buat apa ibadah maksa? Sekedarnya aja, kalau bisa sholat setahun 2 kali. Mau Idul Fitri mau Idul Adha. Ada. Kita kan enggak. Alhamdulillah. Kita Gitu. tidak ditempatkan di jalan itu. Nah tinggal ibu paksain. Nah kedua, saya mau ibu bikin takjub Allah dengan cara yang kedua. Apa tuh? Sedekah subuh jangan bolong. Insya Allah. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Ini yang terakhir nih. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Jadi yang 3 jangan. Itu udah yang udah tiga-tiganya itu udah dijalankan oleh. Sedekah subuh jangan bolong. Minimal 100.000. Yang 100.000 yang duitnya saya nggak ada. Paksain kan mau Haji. cair 10 miliar. Sekarang duit saya tinggal 10 juta nih Pak Haji. Paksain, ibu nanti pulang Tinggal dari sini 10 juta, 100.000. Pak. Ini buat hidup ke depan nih nggak tahu nih pokoknya. Bu, kalau hidup ke depan ibu udah tahu, percuma dong kada Allah. Kita nih bu, 1 menit ke depan nggak tahu. Kita kadang suka pengen tahu, kata Allah. Nggak boleh. Berarti lo jadi Tuhan kecil dong. Ibarat main sepak bola offside. Bolanya baru ditendang sama kiper, masih di atas. Kita udah masuk ke daerah lawan, kata hakim garis. Offside. Jadi ibu jangan pengen tahu ke depannya nanti gimana, nggak boleh. Jadi ibu berbuat. Jangan. Lawan. Begitu ya. 100.000 per hari sedekah subuhnya. Paksain 100.000 per hari. Paksain 100.000. Nanti Allah akan ganti. Tidak ada orang yang sedekah tidak diganti sama Allah. Paksain. Jumat barokah, paksain. Sholat ba'diyah qobliyah, paksain. Udah. Begini. Insya Allah, Mbak. Apa? Insya Allah Qobliyah Ba'diyah sudah berapa tahun udah jalan Pak Haji. Kalau sedekah subuh sudah jalan, cuma tadi tidak segitu. Maunya saya 100.000. Karena saya maunya 100.000. Karena saya maunya ibu penghasilannya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Amin. 100.000 paksain. Kok gitu Pak Haji? Loh,
Kan kita pengen 10 miliar sebulan tanpa kerja. Bu, kalau ikut ibu multi level marketing, ibu baru telepon si A udah nggak mau ngangkat, takut. Ibu telepon si B udah nggak mau ngangkat, takut.